Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Salangkara, Bamana Purdi Salangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast CPNS Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Asra, panggilan Aziz, pekerjaan sebagai penjaga tahanan unit kerja di Rutan Kelas 2B Batu Sangkar, yang mana kebetulan pada hari ini saya bertindak sebagai moderatornya. Hari ini, pada podcast siang ini, kita kedatangan 4 bintang tamu yang menarik, yang cantik, dan yang ganteng, yang mana dari Rutan Kelas 2B Batu Sangkar dan Rutan Kelas 2B Lubuk Sekaping. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk pertama, Ibu Audia Fadila Daswin, silahkan memperkenalkan dirinya, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Aziz. Sebelumnya, selamat pagi Bapak-Bapak para narasumber. Perkenalkan, nama saya Audia Fadila Daswin, biasa dipanggil Dila. Pekerjaan saya sebagai penjaga tahanan di unit kerja Rutan Kelas 2B Lubuk Sekaping. Salam kenal Bapak-Bapak semuanya. Salam kenal Ibu Dila. Ibu Dila bekerja di Rutan Kelas 2B Lubuk Sekaping ya. Selanjutnya Bapak Alam, silahkan memperkenalkan dirinya Bapak. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tan Syahalam, bekerja sebagai penjaga tahanan, unit kerja rumah tahanan kelas 2B Lubuk Sekaping. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alam. Selanjutnya kepada Bapak Rido, silahkan memperkenalkan dirinya Pak. Terima kasih Bapak Aziz atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido. Rekan-rekan semua bisa memanggil Rido. Saya berasal dari unit kerja Rutan Kelas 2B Batu Sangkar. Salam kenal rekan-rekan. Bapak Aziz, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bapak Rido. Selanjutnya yang terakhir Bapak Febri. Silahkan memperkenalkan diri Bapak Febri. Ya, terima kasih Bapak Aziz atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febri Jayusman, biasa dipanggil Febri. Saya berasal dari pesisir selatan. Saya unit kerja di Rutan Kelas 2B Batu Sangkar, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ada 2 orang dari Rutan Kelas 2B Lubuk Sekaping dan ada 3 orang dari Rutan Kelas 2B Batu Sangkar ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut pada tema kita pada pertemuan kali ini, yaitu bangga berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin saya bisa minta pendapat dari Bapak Ibu. Nah, pertama dari Ibu Dila, apa itu maksud dari bangga berbangsa dan bernegara? Bu Dila, silahkan kemukakan pendapatnya, Bu Dila. Baik Bapak Aziz, menurut saya bangga itu memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada bangsa dan negara kita sendiri. Contohnya jika kita memakai produk buatan sendiri dan diperhatikan oleh orang lain dari negaranya, maka akan muncul rasa bangga tersebut pada diri kita. Karena kita mengenalkan salah satu kebudayaan kita kepada bangsa yang lain. Dengan adanya rasa bangga ini, maka akan membuat kita lebih mencintai bangsa kita
dan pasti akan berpikiran bagaimana sih untuk terus memajukan dan membuat bangsa ini dapat dikenal oleh bangsa lain. Sekian Bapak Aziz. Oke, terima kasih Bu Lila, singkat, padat, dan jelas ya. Bagaimana cara kita untuk bangga berbangsa dan bernegara, salah satunya itu dengan cara mencintai produk buatan negeri kita sendiri. Oke, selanjutnya untuk Bapak Rido, silahkan kemukakan pendapatnya. Apa sih itu maksud dari bangga berbangsa dan bernegara? Terima kasih Bapak Aziz. Saya akan coba menyampaikan pendapat saya mengenai rasa bangga berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita perlu bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia, dapat kita wujudkan dalam membela tanah air, menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, sebagai ASN, aparatur calon ASN, kita dapat kita wujudkan rasa bangga ini dalam beberapa poin. Yang pertama, bangga menggunakan barang buatan Indonesia, seperti contohnya halnya bangga menggunakan batik. Selanjutnya, mencintai kebudayaan Indonesia, usaha membangun bangsa Indonesia. Selanjutnya, mengenang dan berterima kasih pada jasa para pahlawan. Selanjutnya, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu Bapak Aziz. Saya kembalikan kepada Bapak Aziz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Rido. Sama dengan Ibu Ila tadi, intinya kita harus saling mencintai baik itu produk dari Indonesia maupun dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Bapak Febri Jayusman. Apa sih itu maksud dari bangga berbangsa dan bernegara? Silakan Bapak Febri. Siap Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak Aziz. Menurut saya, bangga sebagai bangsa Indonesia merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat, serta bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa sendiri. Mungkin hanya itu pendapat saya, Pak Aziz. Kembalikan kepada Pak Aziz. Oke, terima kasih Bapak Febri. Intinya dari Bapak Febri, kita untuk bangga berbangsa dan bernegara itu lebih ke sikap ya Bapak Febri ya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Alam, silahkan kemukakan pendapatnya. Apa sih itu maksud dari bangga berbangsa dan bernegara? Silahkan Bapak Alam. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak Aziz berikan kepada saya. Menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara ini erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan sendiri yaitu cara pandang kita sebagai warga negara terhadap negara ini, baik cara pandang terhadap lingkungan maupun warga negara lainnya. Dapat diwujudkan dengan kebanggaan terhadap keanekaragaman, baik budaya, suku maupun adat istiadat. Sebagai negara yang majemuk, perbedaan merupakan sesuatu yang harus kita jaga serta kita lestarikan. Bangga berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai sebuah sikap, kebanggaan yang lahir karena sebuah rasa kecintaan dan rasa menghargai terhadap jasa para pahlawan kita yang telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah bahasa. Indonesia terdiri dari beberapa pulau, beribu-ribu pulau, memiliki ratusan bahasa yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Sehingga kita sebagai warga negara harus saling menghormati perbedaan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bapak Alam. Pernyataannya yang sangat luar biasa, saling melengkapi di antara 4 narasumber ini tentang bagaimana sikap kita dalam bangga berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan terakhir. Nah, kalian semua nanti insya Allah akan menjadi aparatur sipil negara. Sebagai ASN yang baik, bagaimana Anda menanggapi tentang keberagaman yang ada di lingkungan kerja Anda? Silahkan yang pertama Bapak Rido, silahkan kemukakan pendapatnya bagaimana Anda menyikapi tentang keberagaman yang ada di lingkungan kerja Anda. Terima kasih Bapak Aziz atas waktunya. Pertanyaannya
cara menyikapi keberagaman di lingkungan pekerjaan. Nah, pertama-tama Indonesia ini kaya akan keberaneka-ragamnya, baik itu dari budaya, suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Nah, sikap yang harus kita bangun dalam menghargai keberagaman ini, terutamanya di lingkungan pekerjaan kita, yang pertama, bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan kebudayaan. Nah, contohnya di lingkungan pekerjaan kita memiliki usia yang berbeda-beda, baik itu ada senior, junior. Nah, di sana kita perlu meningkatkan rasa saling menghargai. Selanjutnya, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Selanjutnya, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Nah, mungkin hanya itu Bapak Aziz, saya kembalikan kepada Bapak Aziz. Terima kasih Bapak Ridho atas pernyataannya tentang bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada di lingkungan. Yang intinya yaitu kita harus saling menghargai satu sama lain. Walaupun kita berbeda umur, berbeda suku, berbeda ras, kita harus tetap saling menghargai. Oke, selanjutnya Bapak Alam. Nah, silahkan kemukakan pendapatnya Bapak Alam tentang keberagaman yang ada di lingkungan kerja. Baiklah, terima kasih kembali telah mempersilahkan saya untuk memberikan pendapat. Tak jauh tak kurang dari yang disampaikan oleh Bapak Ridho, bagi saya keragaman di lingkungan kerja sangat penting karena memudahkan kita untuk saling berkomunikasi dan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial wajib berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Karena tanpa adanya komunikasi atau interaksi kita akan sulit bergaul dengan siapapun. Dalam hidup juga kita pasti membutuhkan orang lain untuk melakukan segala hal yang akan kita kerjakan. Sekian dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Alam. Intinya kita harus juga saling menghargai karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita saling membutuhkan, apalagi di dalam dunia kerja. Tidak bisa kita saling bekerja sendiri, harus saling bekerja sama. Oke, Bapak Febri, silakan kemukakan pendapatnya bagaimana Bapak Febri menanggapi tentang keberagaman yang ada di lingkungan kerja Bapak Febri nanti. Ya Bapak Aziz, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut pendapat saya, cara menyikapi keberagaman itu sendiri adalah dengan cara menerapkan toleransi ya Pak. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan kita sebagai sesama ASN atau masyarakat. Dan itu menjadi suri teladan kita dalam berperilaku di dalam masyarakat itu sendiri, Pak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataannya Bapak Febri. Intinya dari kata Bapak Febri tadi, kita harus saling toleransi antar sesama ya Pak Febri ya. Terakhir, kita mendengarkan pendapat dari Ibu Dila. Apa pendapat Ibu Dila tentang keberagaman yang ada di lingkungan kerja Bu Dila? Bagaimana tanggapan Ibu? Baik, Bapak Aziz, menurut pendapat saya, ASN itu kan merupakan aparatur sipil negara yang bekerja tentunya juga untuk negara. Nah, kita sebagai ASN yang baik nantinya harus paham bagaimana bekerja secara baik dan profesional. Banyak keanekaragaman atau perbedaan yang ada di sini. Contohnya itu suku, budaya, bahasa, serta pola pikir yang berbeda baik pada masyarakat, pegawai, ataupun warga binaan yang ada. Nah, kita harus menghargai berbagai keanekaragaman yang ada itu. Karena jika kita ingin dihargai, tentunya kita harus menghargai orang lain kan, Bapak-Bapak? Ya, betul sekali Bu. Sekian pendapat dari saya, Pak. Oke, terima kasih pendapat dari Ibu Dila yang sangat luar biasa. Intinya jika kita harus dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Jangan sampai kita ingin dihargai tetapi kita tidak menghargai orang lain. Oke.
bangga berbangsa dan bernegara ini kita harus mencintai dan memahami kondisi negara kita seperti apa. Sehingga kita juga ikut andil dalam menjaga keutuhan negara kita agar tidak terjadi terpecah belah. Oke, terima kasih kesempatan pada siang hari ini Bapak Rido, Bapak Febri, Bapak Alam, Ibu Fadila Daswin. Terima kasih sebanyak-banyaknya, tetap semangat, tetap kompak untuk kelompok kita. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast atau kesempatan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.